Jadi yang ingin kita bahas ya adalah satu kitab ya, dan kitab ini ma'ruf, terkenal ya, yaitu bernama Kitab Umdatul Ahkam ya. Kitab Umdatul Ahkam ini berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum ya. Berkaitan dengan hukum-hukum, dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti kitab fikih ya, memuat hadis-hadis tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukumnya itu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahas tentang masalah akidah ya, tapi dia fokus kepada masalah fikih ibadah. Mulai nanti di situ perkara bersuci, kemudian perkara sholat, kemudian perkara zakat, puasa, haji, kemudian bagi warisan, ilmu faraid ya, dan fikih-fikih yang lainnya. Dan hadis-hadis yang termuat dalam kitab ini ya bersumberkan daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya dia sifatnya banyak hadisnya itu bersifat muttafaqun alaih. Hadis-hadis sahih. Makanya tidak diragukan lagi ketika kita membaca kitab ini, insyaallah hadis-hadisnya hadis sahih, Pak. Nah, masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab ini selagi kita pelajari. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih itu, Pak? Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Ya. Pertama Pak ya, ada syarat-syarat hadis muttafaqun alaih itu. Kalau kita lihat daripada penjelasan para ulama, khususnya ulama muhaddisin ya. Mereka mengatakan hadis muttafaqun alaih itu yang pertama, hadisnya itu sama meskipun redaksinya berbeda antara Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat yang meriwayatkannya juga sama ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab sahihnya. Itulah disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Terkadang memang ada redaksinya berbeda, tapi makna hadis itu sama. Itu disebut dengan muttafaqun alaih. Hadisnya sama meskipun redaksinya berbeda. Itu salah satu contoh daripada hadis muttafaqun alaih. Maka nanti di sini ada rawahu wa qala al-Muslim kaza wa kaza gitu, seperti itu ya. Bukhari mengatakan begini, nanti Muslim mengatakan begini dalam redaksinya. Nah, itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama ya, bernama Al-Hafiz Taqiyuddin ya, Abu Muhammad Abdul Ghani ya, bin Abdul Wahid Ibnu Ali Ibni Surur Al-Maqdisi. Itu nama panjangnya. Kalau kita ringkasnya, nama beliau ini adalah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu yang sering kita kenal ya, muallif ya. Pengarang buku penulis buku ini bernama Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu nama beliau rahimahullah. Ada baiknya mungkin kita ya membicarakan tentang penulis dulu Pak ya, sebelum kita membacakan kitab beliau ya yang penuh dengan manfaat ini. Abdul Ghani Al-Maqdisi ini yang namanya tadi sudah saya sebutkan ya, Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ya, bin Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi. Beliau ini lahir di Jama'il pada tahun 541 Hijriah di daerah pegunungan ya. Ada pegunungan namanya Nablus, bagian dari negeri Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis. Makanya disebut dengan Al-Maqdisi. Itu dia sandaran ke nisbah, kan itu ya nisbah istilahnya kan. Al-Maqdisi berarti orang Maqdis. Sama seperti Al-Makki berarti orang Mekah. Kemudian keluarganya pindah ke suatu tempat, ke Damaskus ya, pindah ke tepi gunung ya, disebut dengan Kasyun ya, dikenal daerah As-Salihiyah, itu tempatnya. Pindah ke sana beliau.
rahimahullah. Kemudian beliau itu ya tumbuh dengan keluarga yang memang alim, keluarga yang mengerti ilmu agama, Pak ya, seperti keluarga-keluarga ulama. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita melihat ya, banyak para ulama itu memang keturunan mereka memang orang alim, Pak. Makanya para ulama kadang-kadang banyak menisbatkan dirinya itu kepada ayahnya, karena memang ayahnya orang alim gitu ya. Makanya dia kadang-kadang ulama itu pakai ibnu gitu kan. Kita begitu juga, Pak. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi orang yang ya mengerti agama ya, bisa baca Quran dengan baik, itu kan minimal. Bisa dia baca Quran, kemudian bisa berbahasa Arab, kemudian apa semua. Kita dulu harus merubah sikap juga gitu ya. Kita dulu harus memperbaiki diri kita. Karena mustahil kita mengharapkan anak yang soleh kalau kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Kadang-kadang orang tua hari ini kan seperti itu. Mereka mengharapkan anak mereka menjadi hafiz, tapi mereka tidak mau istilahnya membaca Al-Quran. Nggak akan mungkin ya. 1001 mungkin yang seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita soleh, kita sendiri yang merubah diri kita itu agar menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah tolong. Kalau tidak berat. Ya. Seraya kita berdoa agar kita dikaruniai keturunan yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Minta apa kepada Allah. Baik, kemudian beliau menuntut ilmu bersama sepupunya. Mungkin kita kenal gitu ya, bernama Ibnu Qudamah. Itu sepupunya Ibnu Qudamah itu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu sepupu beliau rahimahullah. Tapi Ibnu Qudamah ini dia takhasusnya itu fokusnya kepada ilmu fikih. Sedangkan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau fokus kepada hadis. Nah, jadi dua ini berbeda apanya? Kecenderungannya. Kalau Abdul Ghani dia hadis, kalau Ibnu Qudamah dia mendalami fikih, lebih fasih, dia lebih mendalam tentang ilmu fikih. Kemudian akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini tidak takwil orangnya, ya. Apa yang datang kabar dari Al-Qur'an, apa yang datang kabar dari Nabi Muhammad SAW tentang zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takwil. Artinya mereka meyakini seperti apa yang ada di nas. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengimani itu. Akidahnya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menyebarkan ilmunya ya sampai tahun 600 Hijriah. Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebarkan ilmunya sampai di tahun 6000 Hijriah. Kemudian beliau wafat dalam usia 59 tahun. Enggak panjang umurnya, Pak. Enggak sampai 59 tahun. Tapi begitulah kehidupan para ulama, walaupun hidup mereka itu singkat, seperti siapa punya buku Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berapa umur beliau? Perpuluhan. Begitu juga dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi, umurnya cuma 59 tahun, tapi karyanya Masya Allah. Itulah ilmu yang berkah. Maka kalau kita berdoa, Pak, jangan lupa ilmu yang berkah ya. Bukan sekedar ilmu yang panjang saja. Kalau ilmu yang panjang tidak berkah, ya tidak ada gunanya juga. Tapi kalau ilmu yang berkah, ya insya Allah dia akan bermanfaat bagi dia sebagai orangnya, ya, karena dia beramal soleh. Kemudian bagi orang lain dengan warisan-warisan ilmunya, sebagaimana para ulama ini, mereka umurnya singkat tapi sangat bermanfaat bagi kaum muslimin hari ini. Semuanya mereka bermanfaat ya dengan tulisan-tulisan mereka yang mereka tinggalkan, ya penjelasan-penjelasan mereka tentang agama yang mereka wariskan kepada murid-murid mereka rahimahullah, ya. Mereka mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, manfaat mereka sangatlah banyak.